Halo Kak Kumala, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nadia, Iya. panggil Mala aja. Aduh. Biar akrab. Kak Mala. Iya. Gimana kabarnya? Sehat selalu mudah-mudahan. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. selalu. Gimana menurut Kak Mala nih, kemajuan teknologi internet sudah memberikan banyak dampak ya, positif juga sebetulnya. Termasuk sebetulnya mendukung pembelajaran anak juga. Tapi ternyata ada sisi lainnya ya, toksik juga bagi pertumbuhan anak. Gimana Kak Mala? Iya benar sekali. Jadi menyambung ya tadi prolog dari Kak Nadia tentang statement dari Bu Woro dari Kemenko PMK, dan memang itu kami bahas juga ya di perayaan Safer Internet Day Sabtu yang lalu di Jakarta, di mana kami berkolaborasi dengan kawan-kawan dari ECPAT Indonesia, lalu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu teman-teman dari Kemenko PMK. Kita membahas tentang temuan ini, yaitu globalisasi itu kan tidak bisa tidak bisa dihindari, sehingga penguatan terhadap semua infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan negara itu juga tidak bisa dihindari. Kita Indonesia juga harus keep up dengan proses ini, dan termasuk juga dengan akses sarana internet, dan itu memberi pengaruh yang positif sama besarnya dengan pengaruh negatif. Tapi belakangan ini kita lihat kok negatifnya jadi lebih banyak terekspos gitu, karena sekali terjadi dampak negatif maka itu bisa merusak kemungkinan dan kesempatan anak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, yang cerah gitu, sehingga dampak kecanduan, dampak bully, dampak kekerasan seksual karena akses pada internet gitu ya, penggunaan media sosial yang tidak sehat dan lain-lain, itu memberi dampak anak-anak menjadi tidak bisa mencapai masa depannya dengan maksimal. Maka saya sepakat gitu ya bahwa dampak positif internet harus bisa diimbangi atau bahkan menjadi lebih besar daripada dampak negatifnya. Tapi sayangnya saat ini dampak negatifnya justru sekarang lebih banyak terjadi, dan karena dampaknya itu ya, akibat negatifnya itu berdampak sangat krusial, itu makanya dia jadi lebih mengkhawatirkan gitu. Iya, benar. Kita nggak bisa memungkiri memang positifnya banyak, tapi ternyata karena efeknya itu luar biasa dalam dan bisa panjang juga yang dari negatif ya. Betul. Tapi apakah benar memang ruang digital kita nih belum sepenuhnya aman, malah kasus eksploitasi seksual anak kan secara daring terus terjadi juga. Sebetulnya apa yang miss di sini sehingga seolah tak kunjung dapat diatasi, Kamala? Iya. Jadi banyak aspek ya kalau kita bicara soal keamanan di dunia digital. Yang pertama dari jaringannya dulu. Apakah dari pemerintah sudah menyediakan firewall atau skema perlindungan untuk menangkis ya situs-situs yang mengekspos pornografi dan material pornografi anak gitu. Nah itu juga perlu dilihat karena dari teman-teman Kominfo juga satu hari mereka mendelete 1 juta website, besoknya muncul 1,5 juta website gitu. Jadi itu sangat masif sekali. Jadi harus ada sistem yang sangat kuat yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia yang bisa menangkis itu, karena 1 juta dihapus besoknya timbul lagi 2 juta gitu bisa. Jadi hal ini juga membuat apapun upayanya tentu akses itu tetap ada gitu ya. Nah di satu sisi juga ketika anak-anak sekarang harus mengakses internet untuk pembelajaran, mereka kan jadi terekspos materi-materi itu juga gitu ya. Dan tanpa filter yang kuat dari orang tua dalam hal penyadaran, dalam hal kehati-hatian, dalam hal orang tuanya juga harus memahami parental guidance tentang bagaimana do and don'ts dalam mengakses internet. Nah, jadi anak berada di situasi ini gitu. Jadi ada Pandora box yang terbuka yang mereka bisa masuk ke situ, tidak ada tidak ada filter tentang apa saja. Lalu mereka bisa mengakses itu semua gitu. Nah, jadi kendalanya itu sangat banyak sekali, dan saat ini kan tidak semua orang tua memahami, bahkan mungkin handphone mereka, gadget mereka lebih rendah speksnya ya daripada punya anak, karena dia ada keinginan gini loh Mbak, aku tuh harus memberi yang terbaik buat anakku gitu ya. Bener banget. Ya, untuk keperluan sekolahnya, tapi di satu sisi juga bangga gitu kalau anak itu punya Android gitu ya. Nah
tapi tidak diiringi dengan pemahaman dia tentang apa saja media sosial yang digunakan anaknya, lalu berapa lama dalam satu hari anaknya menggunakan internet, dan kalau menggunakan internet anaknya ngapain aja gitu ya, apakah permainan yang diakses itu berbasis online atau offline gitu. Nah itu tidak tahu, yang penting udah diberikan sudah gitu. Nah makanya ketika ini tidak dilakukan, lalu ada akses yang tidak bisa otomatis langsung difilter oleh pemerintah, lalu ketika membuka akun media sosial kita juga bisa nipu umur gitu ya. Sudahlah, jadi banyak sekali tantangan-tantangan ketika kita mau memastikan perlindungan anak di ranah digital, Mbak. Ya. Nah ada nggak sih semacam panduan khusus untuk orang tua nih ya, agar bisa memproteksi anak gitu, karena orang tua kan nggak selalu ada di sampingnya anak. Untuk ketika anak lagi mengakses itu, kira-kira ada nggak tuh panduan khusus? Salah satu yang bisa diakses orang tua dimanapun berada sepanjang dia punya akses terhadap internet adalah mengakses family link dari Google ya, saya sebut merek tapi ini cukup membantu gitu. Jadi kalau di handphone kita kan nggak punya Google ya. Jadi kalau kita punya Google, search engine Google, lalu Google itu punya menu namanya family link. Nah orang tua bisa mendaftarkan akun Google anaknya di family linknya dia gitu ya, lalu dia bisa melihat anaknya sedang ada di mana melalui maps-nya, anaknya mendownload aplikasi apa saja, setiap aplikasi berapa lama digunakan. Nah dari sini orang tua bisa menyepakati dengan anak mana yang boleh dan mana yang tidak boleh gitu ya. Lalu pastikan ketika anak memiliki HP, kalau anaknya belum 18 tahun maka jangan biarkan anak mendaftar di umur atas 18 tahun. Karena kalau di bawah 18 tahun maka otomatis aplikasi akan membatasi aplikasi-aplikasi apa saja yang boleh di-download oleh anak tersebut atau tidak gitu. Jadi itu juga orang tua harus aware gitu tentang batasan usia anak, sehingga ketika dia memberikan handphone dia juga bertanggung jawab untuk men-screening apa saja yang bisa diakses anaknya di handphonenya. Nah selain itu orang tua juga harus aktif mencari informasi, karena orang tua zaman sekarang kan juga netizen aktif ya. Jadi mereka juga harus mencari informasi tentang kelompok-kelompok diskusi orang-orang tua yang concern terhadap isu ini dan berbagi, sehingga dia juga bisa menjadi bagian dari pencegahan. Lebih bagus kalau dia bisa membantu menangani masalah di sekitar rumahnya dia, tapi setidaknya untuk dia aja deh gitu ya. Dia bisa mencari kelompok-kelompok diskusi yang atau mencari tokoh-tokoh yang memang memberi inspirasi tentang bagaimana melindungi anak di dunia daring. Nah jangan pula dia ikut-ikut jadi netizen gitu ya, ikut bertiktok ria segala macam gitu dan membahas konten yang tidak aman, sementara anaknya ngikut gitu kan. Jadi dia juga harus menjadi bagian dari itu dulu gitu. Nah kalau pola orang tua terakhir nih kalau kalau di PKPA sendiri, kalau bapak ibu juga terhalang akses datang langsung ke PKPA karena berada di Semarang, karena PKPA kantornya di Jakarta dan Medan, bapak ibu bisa membuka website PKPA lalu login ke e-learning PKPA, karena di situ juga ada pelatihan berbasis online. Bapak ibu bisa ikuti dan bisa belajar tentang bagaimana sebenarnya perlindungan anak di ranah daring, begitu Mbak. E-learning PKPA, oke. Iya, e-learning PKPA. Terakhir kalau polisi bagaimana sih perannya kalau situasinya sudah parah gitu? Nah itu dia, jadi kita memang harus kuat mempromosikan, mengkampanyekan pencegahan. Karena kalau sudah terjadi Mbak, maka akan sangat besar dampaknya kepada anak. Ya kepada anak trauma, belum lagi kalau dari bullying di online di dunia digital langsung berdampak pada kekerasan seksual di anaknya gitu ya. Karena sering juga kita dapatkan kasus anaknya kenal seseorang di media sosial, lalu mereka bertukar foto, lalu anak itu diancam kalau tidak ketemu maka akan disebarkan, dan ketika ketemu anak tersebut malah mengalami kekerasan seksual, lalu itu digunakan berkali-kali untuk mengintimidasi, memeras anak gitu ya. Sehingga kalau sudah terjadi maka dampaknya akan sangat luar biasa. Sehingga kita fokus pada pencegahan. Dan di satu sisi ketika kekerasan itu terjadi, maka kepolisian akan menggunakan berbagai undang-undang Mbak. Yang pertama undang-undang ITE, lalu kalau dia terjadi kekerasan seksual undang-undang TPKS, lalu ada undang-undang perlindungan anak. Persoalannya ketika kekerasan di ranah daring terjadi, pelakunya bisa dari mana saja gitu Mbak.
apalagi kalau ini soal penyebaran material pornografi anak ya, maka pelakunya bisa di mana saja, akan ada penanganan dari kepolisian lintas daerah, dan itu juga membutuhkan sumber daya. Bagaimana jika anaknya berada di suatu daerah yang pedesaan, maka untuk melapor terkait dengan kekerasan di ranah daring, dia harus pergi ke kepolisian daerah, karena tidak semua kepolisian di tingkat Polres, bahkan belum ada ya Polres dan Polsek yang memiliki unit cybercrime. Nah, sekarang makanya kita sudah mendengar dari beberapa teman-teman aparat penegak hukum bahwa penguatan kapasitas tentang cyber safety itu sudah akan dikuatkan di semua divisi, yaitu unit PPA juga akan dikuatkan. Tapi kenyataannya sekarang kalau sudah kita terjadi, maka laporannya harus sampai ke Polda, karena akan ditangani oleh divisi cybercrime. Lalu cybercrime akan melihat kalau korbannya anak, di-refer lagi ke unit PPA. Nah, lalu akan sangat jadi prosesnya panjang sangat panjang, harusnya sangat panjang. Kita dorong untuk segera aja ya di sini. Iya, itu memberikan trauma baru kepada anak dan keluarga. Kelamaan, baik. Sehingga kita juga sangat amat menghimbau kepada orang tua fokus pada pencegahan, tapi jangan sampai kalau sudah terjadi, terlepas dari proses yang rumit ini, itu tetap harus dilaporkan agar pelaku juga segera ditangkap, tidak ada korban lain, dan anak juga segera dipulihkan dari traumanya. Begitu, Mbak. Wah, Kak Mala, terima kasih banyak nih sudah menyampaikan ini di Radio Idola. Sampai jumpa lagi Kak Mala, sukses. Sampai jumpa lagi, terima kasih, sukses. Ya, Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Kajian dan Pelindungan Anak PKPA, Kamala Dewi.